Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mabu'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari Mustalah al-Hadits, masih dengan membaca buku Taisir Mustalah al-Hadits karya Syekh Dr. Mahmud At-Tahan rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk dalam pembahasan tentang cara-cara mengambil hadis tahammul dan cara atau bentuk-bentuk penyampaian hadis siagu al-ada. Beliau menyebutkan 8 bentuk atau 8 cara mengambil hadis, dan kita telah ambil 3 darinya, yaitu yang pertama sama' minal bisyir, yang kedua al-qira'ah ala syir, yang ketiga adalah al-ijazah, kemudian yang keempat adalah al-munawalah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum. Thumma qala Syekh Dr. Mahmud At-Tahan rahimahullah. Al-munawalah. Alif anwa'uha al-munawalatu naw'an. Awalan makrunatun bil ijazah, wa hiya a'la anwa'il ijazati mutlaqan. Wa min suwariha ay yadfa'a asy-syaikhu ila talibi kitabahu wa yaqula lahu hada riwayati an fulan farwihi anni thumma yatliyahu ma'ahu tahqiqan aw i'aratan liyansakhahu. Thaniyan mujarradatun 'anil ijazati wa suratuha ay yadfa'a asy-syaikhu ila talibi kitabahu muktasiran ala qawlihi hada sama'i. Yang keempat dari turuq tahammul adalah al-munawalah, yaitu memberi buku, akan disebutkan sementara. Kata beliau yang pertama jenis-jenis dari al-munawalah. Al-munawalah terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah makrunatun bil ijazah, dikasih buku dan diberikan izin. Dan ini kata beliau jenis yang tertinggi dari ijazah secara mutlak. Dan di antara bentuknya adalah seorang syekh memberikan kitabah bukunya kepada seorang murid, kepada muridnya, dan dia mengatakan hada riwayat an fulan farwi anni, bahwasanya buku ini adalah riwayatku dari fulan, atau tulisan ini, hadis ini adalah riwayatku dari fulan, maka riwayatkanlah dariku. Berarti ada izin untuk meriwayatkan, diberikan buku, diberikan tulisan bersamaan dengan adanya izin untuk meriwayatkan. Summa yubaqiyahu ma'ahu tamlikan, kemudian buku tersebut apakah tetap berada pada si murid itu untuk dimiliki, tamlikan, untuk dimiliki, ataukah sekedar sekadar dipinjamkan, buku gurunya yang diberikan tadi untuk dimiliki atau untuk dipinjamkan. Kalau dipinjamkan maka berarti disuruh untuk menyalin dari buku gurunya. Jenis yang kedua adalah mujarrada alil ijazah, kosong dari ijazah, tidak ada izin. Dan bentuknya kata beliau, seorang syekh memberikan bukunya kepada muridnya muktasiran ala qawlihi ada sama'i, dan hanya diberikan saja, dan dia cuma mengatakan ini buku-buku ini adalah hadits ini adalah hadits yang saya dengar, tidak ada izin untuk meriwayatkan. Beda dengan yang pertama. Hukum Hukmu riwayati biha. Awalan ammal makrunatu bil ijazah fatajuzu riwayati biha wa hiya adna martabatan min as-sama'i wal qira'ati 'ala syaikh. Thaniyan wa ammal mujarradatu 'anil ijazati fala tajuzu riwayatu biha 'ala sahih. Dari dua pembagian dari jenis munawalah di atas, munawalah yang bergandengan dengan ijazah, dengan izin untuk meriwayatkan, atau munawalah yang tidak ada ijazah, tidak ada izin untuk meriwayatkan. Kata beliau, adapun yang pertama yang bergandengan dengan ijazah, maka boleh untuk meriwayatkan hadis-hadis tersebut, boleh untuk meriwayatkan buku-buku tersebut. Dan kata beliau, hiya munawalah dalam bentuk tersebut adalah adna martabah, tingkatannya berada di bawah daripada as-sama' dan qira'ah ala syekh, tingkatannya berada di bawah. Sampai sini berarti kita bisa memahami munawal ini sebagai bentuk ijazah juga. Yang ketiga berarti kan bisa kita pahami dari situ.
Kemudian yang kedua, hukum yang kedua adalah munawalah tanpa ada ijazah, tanpa ada izin. Kata beliau ini, kalau yang seperti ini tidak boleh seseorang meriwayatkan hal tersebut di atas pendapat yang sahih. Berarti ada perselisihan. Terus, جيم ألفاظ الأداء. أولا الأحسن أن يقول ناولني أو ناولني وأجاز لي إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة. ثانيا ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة وإجازة. ya sama seperti di tiga sebelumnya, beliau kemudian menyebutkan lafaz al-ada atau siyak al-ada, bentuk-bentuk penyampaian hadis. Ketika dia mengambil hadis tersebut, mendapatkan hadis tersebut secara munawalah. Yang pertama, kata beliau, al-asan yang paling bagusnya, dia katakan, seorang rawi mengatakan nawalani atau nawalani wa ajazali. Apabila al-munawalah makrunatan bil ijazah, apabila munawalah itu pemberian buku tersebut digandengkan dengan ijazah, digandengkan dengan izin untuk meriwayatkan. Kalau tidak ada izin, ya kan tidak ada lafaznya di atas pendapat yang sahih, tidak boleh meriwayatkan. Dan kata beliau itu yang paling bagus. Dan kata beliau boleh untuk menggunakan siyagul ada pada as-sama atau qiraah, tapi dengan muqayyadah, harus diikat. Contoh misalkan hadatsana munawalatan, tetap harus ada munawalanya, atau akhbarona munawalatan wa ijazatan. Sampai sini berarti sudah diketahui, berarti syekhnya memberikan buku kepada dia itu dengan izin untuk meriwayatkan, Selesai dari yang keempat, al-munawal. Yang kelima, خامسا الكتابة. ألف سورتها أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره. باء أنواعها وهي نوعان. أولا مقرونة بالإجازة كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك. ثانيا مجردة عن الإجازة كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ولا يجيزه بروايتها. baik, yang kelima dari cara tahammul hadith, kata beliau adalah al-kitabah, penulisan, dan bentuknya seorang syekh menuliskan apa yang dia dengarkan li hadirin, untuk orang yang hadir, untuk orang yang ada, ataukah untuk orang yang tidak ada, bi khuttihi au bi amrihi, dengan tulisannya dia yang langsung menulis sendiri, ataukah dia memerintahkan orang lain untuk menulis. Dan alkitabah, kata beliau, terbagi menjadi dua jenis, sama dengan munawalah, ada makrunatun bil ijazah dan mujarradatun anil ijazah. Ada yang bergandengan dengan ijazah, contohnya kata beliau ka ajaztu ma katabtu laka au ilaika wa nahwi dzalik. Itu diberikan bergandengan ijazah. Atau yang kedua, bentuk jenis yang kedua dari Alkitab, kata beliau mujarradatun anil ijazah, tidak ada ijazahnya, tidak ada ucapan ijazah. Seperti ucapan seorang syekh ka'ayyan tubalahu ba'dal hadits wa yusilaha wa la yujizahu biriwayatiha, seperti dituliskan saja sebuah atau sebagian hadis, atau yusilaha, ini tadi yusilaha berarti yang untuk goib, kalau yang tadi yang untuk hadir kan, wa yusilaha setelah ditulis dikirimkan untuknya tulisan tersebut, wa la yujizahu biriwayatiha, dan dia tidak mengijazahkannya. Hukumnya, حكم الرواية بها. أولا أما المقرونة بالإجازة فالرواية بها صحيحة وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة. ثانيا وأما المجردة عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم وأجازها آخرون، والصحيح الجواز عند أهل الحديث بإشعارها بمعنى الإجازة. ya, yang jim, kata beliau yang ketiga dari bab jim, yang ketiga yaitu hukum tentang meriwayatkan alkitabah, penulisan. Kata beliau, adapun yang pertama, apabila alkitabah tersebut bergandengan dengan ijazah, maka boleh untuk meriwayatkan dari hadis tersebut. Sudah dituliskan dan dikasih izin lagi, dikasih ijazah untuk hal tersebut, maka boleh untuk diriwayatkan. Dan
dia dari tingkatan kesohihan dan kekuatan sama dengan munawalah al-makrunah bil ijazah, sama tingkatannya. Kalau yang munawalah tadi kan dia adana as-sama, berarti al-kitabah al-makrunah bil ijazah dia juga adana minas sama wal qira'ah ala syekh. Yang kedua, adapun al-kitabah yang mujarradah anil ijazah, maka kata beliau famana riwayat biha qaumun, sekelompok ulama melarang dari meriwayatkan hadis apabila hadisnya diterima dari kitabah tapi tanpa ijazah. Dan kata beliau, namun sebagian kelompok yang lain membolehkan hal tersebut. Dan menurut beliau rahimahullah yang benarnya adalah boleh. Wasahi al-jawazu ila ahli hadis, di sisi ahli hadis hal tersebut boleh karena li'ishaiha bima'na ijazah, karena mengesankan bahwasanya itu sudah diijazahkan. Kenapa? Karena tertulis dan هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟ أولا اشترط بعضهم البينة على الخط وادعوا أن الخط يشبه الخط وهو قول ضعيف. ثانيا ومنهم من قال يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره وهو الصحيح. Yang keempat kata beliau, apakah dipersyaratkan al-bayyinah, adanya bukti untuk bersandar pada sebuah tulisan yang tadi al-kitabah. Bagaimana putuna, jangan sampai tulisannya orang lain. Jangan sampai tulisannya orang lain dia ngaku tulisannya syekh. Nah, apakah dibutuhkan bukti untuk hal tersebut? Pertama, kata beliau, sebagian dari ulama mempersyaratkan akan adanya bukti bahwasanya itu adalah tulisan syekhnya, dan mereka menyangka, mereka mengklaim wada'u annal khata yushbihul khat, bahwasanya kenapa mereka mempersyaratkan, karena bisa saja tulisan seseorang itu bisa sama, bisa mirip. Wa qaulun dhaif, dan ini adalah ucapan yang atau pendapat yang lemah. Yang kedua, di antara mereka para ulama ada yang mengatakan cukup dengan mengenali apa yang dituliskan atau tulisannya al-khatib. Kalau sudah ditulis, ya memang ini kan, karena kalau kita melihat tulisan, bisa kalau kita sudah paham memang tulisan guru kita lama sudah tidak bersama dia, ketika melihat sebuah tulisan sudah bisa ditahu, oh ya memang betul ini adalah tulisan ya fi ma'rifah. Cukup untuk mengetahui bahwasanya tulisan tersebut adalah tulisan Syekh itu. Kenapa? Lianna khatal insani la yashtabihu bi ghairi wa huwa sahih. Karena tulisannya seseorang itu pasti ada perbedaan. Tidak mungkin sama sepenuhnya dengan tulisan orang lain, dan ini adalah pendapat yang sahihnya. ألفاظ الأداء. أولا التصريح بلفظ الكتابة كقوله كتب إلي فلان. ثانيا أو الاتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة كقوله حدثني فلان كتابة أو أخبرني فلان كتابة. Yang kelima tentang lafaz-lafaz al-ada atau siyagul ada. Yang pertama kata beliau al-tasrih bilafzi al-kitabah kaqouli kataba ilayya fulan. Yang kedua adalah mendatangkan lafaz-lafaz sama dan qiraah, tapi lagi-lagi harus dengan diqayyid kalau dia mendapatkan hadis tersebut dengan kitabah, seperti ucapan seorang rawi haddatsani fulanun kitabatan atau akhbarani fulanun kitabatan. Jadi tak harus diqayyid, dan ini boleh. ثالثا الإعلام. ألف صورته أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه. Yang keenam dari turuk at-tahammul, cara-cara menerima hadis, yaitu dengan al-ilam, adanya pemberitahuan, adanya pengkhabaran. Kata beliau, bentuknya adalah seorang syekh mengkhabarkan kepada muridnya bahwasanya hadis ini atau kitab ini adalah yang dia dengarkan, ya hanya sekedar seperti itu. Jadi gurunya memegang buku atau menyampaikan sebuah hadis, kemudian mengatakan hadis inilah hadis-hadis yang saya dengarkan. Sekedar dikasih tahu saja, sekedar diberitakan kepada murid-muridnya. Atau buku ini misalkan adalah buku
kumpulan hadis yang saya dengarkan, sekedar memberitahuan kepada murid-muridnya. Hukumnya حكم الرواية به. اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين. أولا الجواز، وهو قول كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول. ثانيا عدم الجواز، وهو قول غير واحد من المحدثين وغيرهم، وهو الصحيح، لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته، لكن لا تجوز لخلل فيه. نعم لو أجاز بروايته جازت روايته. Baik. Hukum meriwayatkan dari hadis yang didengarkan karena ilam. Kata beliau rahimahullah, para ulama berselisih tentang hukum meriwayatkan dengan al-ilam di atas dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang membolehkan, dan ini adalah kebanyakan pendapat dari para ahli hadis dan ahli fikih serta ahli usul fikih, membolehkan akan hal tersebut, membolehkan meriwayatkan dari al-ilam. Dan pendapat yang kedua adalah tidak diperbolehkan, karena sisinya ini hanya sekedar diberitahu, dan ini kata beliau adalah merupakan pendapat banyak juga wahidin minal muhaddithin wa ghairihim, banyak orang juga dari para ahli hadis dan selain dari mereka, dan ini adalah pendapat yang sahih, tidak dibolehkan meriwayatkan dari al-ilam. Karena kadang seorang syekh menyampaikan sebuah hadis, memberitahu kepada muridnya bahwasanya hadis ini adalah riwayatnya, akan tetapi tidak boleh untuk diriwayatkan li khalalin fi, karena ada cacat dalam hadis tersebut. Kemudian kata beliau, na'am law ajaza bi riwayatihi jazat riwayatuhu. Nah, kalau boleh ada izin untuk meriwayatkan, berarti sama, tetap harus makrunatan bil ijazah untuk al-ilam. Dia harus ada penggandengan pembolehan untuk meriwayatkan. Terus. B. ألفاظ الأداء. يقول في الأداء أعلمني شيخي بكذا. Kata dia ke berapa? Alif ba jim yang ketiga, lafaz-lafaz ada atau siyakul ada dari al-ilam. Seorang rawi mengatakan apabila dia mendapatkan hadis dengan al-ilam, maka kata beliau siap ketika menyampaikan hadisnya adalah a'lamani syekhi bikada. سابعا الوصية. ألف سورتها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها. Yang ketujuh dari turun tahammul adalah al-wasiyah. Bentuknya kata beliau adalah seorang syekh mewasiatkan ketika dia hendak meninggal dekat dari wafatnya, ataukah dia hendak ingin melakukan safar, dia mewasiatkan kepada seorang, mewasiatkan bukunya atau dari buku-bukunya yang dia riwayatkan. Artinya ada wasiat dari seorang syekh kepada seseorang untuk buku tersebut. حكم الرواية بها. أولا الجواز، وهو قول لبعض السلف وهو غلط، لأنه أوصى له بالكتاب ولم يوصي له بروايته. ثانيا عدم الجواز وهو الصواب. Hukum riwayat dengan al-wasiyah. Yang pertama, kata beliau, pendapat yang pertama ada yang mengatakan boleh, dan ini ucapan sebagian salaf, dan ini adalah pendapat yang tidak tepat, karena si syekh tadi hanya sekedar mewasiatkan untuknya buku ini dan tidak mewasiatkan untuk meriwayatkan. Misalkan melakukan perjalanan, saya mewasiatkan, saya melakukan perjalanan, ini buku ini saya wasiatkan. Ya, misalkan dijaga atau diamal tahunnya ada bencana, kebanjiran atau kebakaran di rumah, misalkan nanti kebakar atau hilang buku-bukunya, maka disuruh wasiatkan untuk menjaga amanah, babil amanah, dan tidak mewasiatkan untuk diriwayatkan. Dan pendapat yang kedua adalah tidak boleh meriwayatkan dari wasiat, dan ini kata beliau adalah pendapat yang benar. جيم ألفاظ الأداء. يقول أوصى إلي فلان بكذا أو حدثني فلان وصية.
Oke, berarti tetap harus ada koi juga ya. Lafaz atau syiarul adanya kata beliau, "Awsa ilayya fulanun bikada au hadatsani fulanun wasiyatan." ثامنا الوجادة بكسر الواو مصدر وجد وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب. ألف صورتها أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها يعرف الطالب خطه وليس له سماع منه ولا إجازة. حكم الرواية بها الرواية بالوجادة من باب المنضبط لكن فيها نوع اتصال. ألفاظ الأداء بها يقول الواجد وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا ثم يسوق الإسناد والمتن. Baik, yang terakhir dari turut tahammul adalah al-wijadah, mendapatkan sebuah buku atau sebuah tulisan dari seorang syekh. Kata beliau bikasril waw, dari sisi bahasa wawnya di kasrah, masdar dari kata wajada, dan masdar ini adalah muwallad, buatan dari ghairu masmu'in minal arab, bukan sesuatu yang didengar dari orang Arab. Kata beliau al-wijadah bentuknya adalah seorang talib mendapatkan hadith-hadith dengan tulisan seorang syekh yang dia riwayatkan, syekhnya yang meriwayatkan, dan si talib ini mengetahui dari tulisan syekh tersebut, dan walaysa lahu sama'un minhu, tapi dia tidak mendengar dari syekh ini, dan juga tidak ada ijazah, ini namanya wijadah. Hukum riwayat dengan wijadah kata beliau adalah riwayat bil wijadah di mimbaril munqati lakin fiha nau'u ittisal, dan meriwayatkan dari al-wijadah ini merupakan masuk dari pembahasan munqati karena dia tidak mendengar dan juga tidak ada ijazah, tapi kata beliau ada kemungkinan bahwasanya dia masuk dalam jenis al-ittisal muttasil. Yang ketiga adalah tentang lafaz al-ada dengan wijadah. Maka orang yang mendapatkan tersebut al-wajib, dia mengatakan wajadtu bi khatti fulanin au qara'tu bi khatti fulanin kada. Kalau dengan demikian kita mengetahui bahwa dia tidak mendengar langsung dan juga tidak ada ijazah dari fulan tersebut, dari syekh tersebut. Summa yasuqul isnad wal matan, kemudian dia menyebutkan sanad dan matan hadis tersebut. Setelah dia mengatakan wajadtu bi khatti fulan an fulan, kemudian menyebutkan haditsnya dan seterusnya. Selesai dari pembahasan tentang turut tahammul dan siyar al-ada. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di dalam pembahasan ini beliau menyebutkan ada 8 turut tahammul beserta dengan siyarul ada, dan semuanya tentu berbeda-beda. Kalau dia mendengar dari syekhnya, maka nanti ketika menyampaikan hadits dia mengatakan sami itu au hadatsani. Kalau dia membaca atau ke orang lain yang membaca dan dia ada di situ, maka nanti ketika menyampaikan hadis dia mengatakan akhbarani, dan kalau ijazah maka nanti dia mengatakan amba'ani, dan seterusnya dari siyarul ada. Selanjutnya pembahasan yang ketiga tentang penulisan hadis, penjagaan dan buku-buku tulisan-tulisan yang terdapat dalam ilmu hadis. المبحث الثالث كتابة الحديث ونقله والتصنيف فيه. أولا حكم كتابة الحديث. اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على أقوالهم. ألف فكرهها بعضهم منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت. وأباحها بعضهم منهم عبد الله بن عمر وأنس وعمر بن عبد العزيز وأكثر الصحابة. ثم أجمع بعد ذلك على جوازها وزال الخلاف ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الأعصار المتأخرة لا سيما في عصرنا. Baik, pembahasan yang ketiga kata beliau tentang penulisan hadis, mengkawatnya dan penyusunan buku-buku hadis. Pembahasan yang pertama kata beliau hukum menulis hadis. Para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka berselisih pendapat tentang penulisan hadis di atas beberapa pendapat. Pendapat yang pertama adalah sebagian mereka membenci untuk
memakruhkan untuk menulis hadis. Di antara mereka adalah Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhum. Yang kedua adalah sebagian dari mereka membolehkan penulisan hadis tersebut. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr, Anas bin Malik, Umar bin Abdul Aziz, wa aktsaru as-sahabat, dan banyak dari kalangan sahabat yang membolehkan hal tersebut. Kemudian setelahnya kata beliau, summa ajma'u ba'da dzalika ala jawazi. Kemudian mereka setelah berlalu beberapa masa, mereka sepakat untuk membolehkan dalam penulisan hadis. Wazal al-khilaf, kemudian hilanglah perselisihan. Walau lam yudawwani al-hadithu fil kutubi la dha'a fi fil asar mutaakhir la siyama fi asrina. Dan kalau saja hadis-hadis tersebut tidak yudawwan, tidak dikumpulkan, tidak disatukan dalam sebuah buku-buku, maka akan hilang. Maka akan hilang, akan tercecer hadis-hadis tersebut di masa-masa belakangan, terlebih lagi di masa kita. Dan alhamdulillah buku-buku hadis hingga hari ini tersusun, terkumpul rapi dalam tulisan-tulisan para ulama rahimahumullah taala. Kedua, ثانيا سبب اختلاف في حكم كتابته. وسبب الخلاف في حكم كتابته أنه وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي. فمنها ألف حديث النهي ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. حديث الإباحة ما أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاهد. وهناك أحاديث أخرى في إباحة الكتابة، منها الإذن لعبد الله بن عمرو بكتابة الحديث. Yang kedua, kata beliau, setelah tadi diketahui sebelumnya ada perselisihan, namun setelahnya telah sepakat akan bolehnya menulis hadis. Kata beliau yang kedua adalah pembahasan tentang sebab kenapa mereka berselisih dalam hukum menulis hadis. Ada yang memakruhkan dan ada yang membolehkan. Kata beliau, sebab perselisihan dalam menghukumi penulisan hadis adalah datangnya hadis-hadis muta'aridah yang nampaknya bertentangan pada pembolehan penulisan hadis atau melarang dari penulisan hadis. Di antaranya, kata beliau, yang pertama hadis nahi, hadis yang melarang apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taktubu anni, jangan kalian menulis dariku. Berarti hadis dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kataba anni ghairul Quran falyamhu. Siapa yang menulis dariku selain dari Al-Quran, maka hendaknya dia menghapus hal tersebut. Berarti ada larangan dalam menulis hadis. Kemudian yang kedua, kata beliau, hadis yang membolehkan, dalil mereka yang membolehkan penulisan hadis. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktubu li Abi Syah." Tulislah untuk Abu Syah. Tulislah berarti pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abi Syah. Dan di sana juga terdapat hadis-hadis yang lain yang mengesankan akan pembolehan untuk menulis hadis. Minha, di antaranya adalah diberikannya izin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdullah bin Amr dalam menulis hadis. Selanjutnya bagaimana menjamak dari hadis tersebut. ثالثا الجمع بين أحاديث الإباحة وبين أحاديث النهي. فقد جمع العلماء بين أحاديث النهي وبين أحاديث الإباحة على وجوه، منها ألف قال بعضهم الإذن بالكتابة لمن خيف نسيانه للحديث، والنهي لمن أمن النسيان وخيف عليه اتكاله على الخط إذا كتب. وقال بعضهم جاء النهي حين خيف اختلاله بالقرآن، ثم جاء الإذن بالكتابة حين أمن ذلك، وعلى هذا يكون النهي منسوخا. Ini nampak ya, karena kedua hadis yang tadi sebelumnya disebutkan sama-sama kuat, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.
diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ada yang nampaknya membolehkan, ada yang nampaknya melarang. Maka bagaimana cara menjamak dari kedua hadis ini? Tentu kalau didapati bagaimana yang telah kita maklumi, didapati hadis-hadis yang nampaknya bertentangan, maka jalan yang pertama ditempuh adalah dengan menjamak dulu, dengan menjamak. Kata beliau, yang pembahasan yang ketiga, al-jam'u baina hadis al-ibah wa baina hadis an-nahi. Menjamak, mengkompromikan antara hadis-hadis yang membolehkan untuk menulis hadis dan hadis-hadis yang melarang untuk menulis hadis-hadis. Kata beliau, para ulama telah mengkompromikan tentang hadis-hadis larangan dan hadis-hadis pembolehan dalam beberapa sisi. Al-alif pertama, sebagian dari para ulama mereka mengatakan adanya izin untuk kitabah, pembolehan untuk menulis itu untuk orang yang khifa nisyanuhu lil hadith. Boleh menulis bagi orang yang dikhawatirkan bahwasanya dia akan lupa dari hadis tersebut. Dan an-nahyu, adanya larangan, itu untuk orang yang aman baginya kelupaan, kuat hafalannya, wa khifa alaihi ittikaluhu ala al-khatti idza kataba. Kuat hafalannya, dan dia dalam keadaan kuat hafalannya dilarang menulis karena ditakutkan dia ittikal, akan bersandar pada tulisannya saja apabila dia menulis. Artinya tidak lagi menghafal padahal dia mampu menghafal. Ini sisi yang pertama dari pengkompromian hadis, pembolehan dan pelarangan dalam penulisan hadis. Yang kedua, bentuk yang kedua, kata beliau, sebagian mereka berkata, para ulama, yaitu datangnya larangan penulisan hadis tersebut tatkala dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran. Berarti di masa-masa masih turunnya Al-Quran. Al-Quran. Kemudian datangnya izin untuk menulis hadis itu tatkala sudah aman dari hal tersebut. Al-Quran sudah dikumpulkan, Al-Quran sudah dibukukan, sudah tersatukan dengan rapi, maka datang pembolehan. Wa ala hada yakunu nahyu mansukha. Maka di atas pendapat atau jamak ini, maka jadilah larangan yang sebelumnya dilarang itu terhapus hukumnya, maka jadilah dia boleh. Terus رابعا ماذا يجب على كاتب الحديث؟ ينبغي على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونطقا ويؤمن معهما اللبس ويشكل المشكل لا سيما أسماء الأعلام لأنها لا تدرك بها قبلها ولا بما بعدها وأن يكون خطه واضحا على قواعد الخط المشهورة وألا يصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا برمز لا يعرفه الناس وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره ولا يسأم من تكرار ذلك ولا يتقيد في ذلك بما في الأصل إن كان ناقصا وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى عز وجل وكذلك التربي والترحم على الصحابة والعلماء ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها أو التسليم وحده كما يكره الرمز إليها بصاد ونحو مثل صلعة وعليه أن يكتبهما كاملتين. Yang keempat dari pembahasan kitabatul hadis, kata beliau, apa yang menjadi kewajiban bagi seorang yang menulis hadis. Dan ini berarti pembahasan tentang hukum dan adab-adab dari seorang yang menulis hadis. Kata beliau, sepantasnya bagi seorang yang menulis hadis itu untuk mengerahkan semangatnya dalam dhabt, menjaga, mentahqiq, meneliti, syaklan wa namton, baik itu secara harokat maupun secara pengucapan, wa yu'mana ma'ahum al-las, yang sehingga dengan hal tersebut akan aman dari kesamaran, wa yuskilan muskil, memberi harokat yang sama. Misalkan dalam pembahasan nama-nama rawi kan, yang sudah berlalu bersama kita beberapa pertemuan sebelumnya tentang sinla dan yang kan bisa Sulaim, bisa Salim. Ini kalau dia muskil, harokat, tanya syekhnya.
Ini dibaca apa sih? Salim atau Sulaim? Akil atau Ukail? Bazar atau Bazaz nanti beda titik saja dan lain sebagainya. Wa yushkila al-muskil, mengharapati yang samar. La siyama asma'al alama, ini dia. Terlebih lagi dengan nama-nama rawi, karena dia la tudrok, tidak bisa dipahami bima qablaha wala bima ba'daha. Tidak bisa dipahami dengan qarina, tidak bisa dipahami dengan sebelumnya dan setelahnya. Oh, kalau ada ini sebelumnya berarti dibaca Sulaim, bukan Salim. Oh, kalau ini setelahnya berarti Sulaim, bukan Salim. Tidak bisa. Nama tidak masuk dalam hal itu. Oh, kalau sin la ya dan mim berarti tasjil Sulaim. Salim dibawa kemana? Kan ada kemungkinan. Maka inilah kata beliau pentingnya untuk yasriful himma, mengerahkan dekatnya, mengerahkan semua kemampuannya untuk mendobat, mentahki, memberikan harokat dan lain sebagainya agar aman dari kesamaran. Wa iyakuna khattuhu wadihan ala qawaidil khatil masyhur, dan hendaknya penulis hadis itu dia menulis dengan tulisan yang jelas di atas kaidah-kaidah penulisan yang masyhur, dan dia Allah yaspoliha, tidak membuat istilah untuk dirinya sendiri, istilah khusus dengan memberikan rumus atau kode atau apa, dia layak rifu anas, yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Bukannya dia menulis untuk manusia tahu, untuk hari-hari Nabi tersebar. Kenapa harus dibikin rumus-rumus atau kode-kode tertentu yang sulit untuk diketahui? Kemudian selanjutnya kata beliau, dan seharusnya para penulis hadis itu menjaga atas tulisan, senantiasa memperhatikan atas tulisan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap datang penyebutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala ya'sam min tikri tali, dan dia jangan sampai bosan untuk melakukan hal tersebut walaupun harus berulang-ulang. Wala yataqayyada fi dzalika bima fil asli in kana naqisa, dan dia tidak mengikat, misalkan dia menyalin dari buku syekhnya tidak menyebutkan salawat dan salam, dia tidak terbatas dari tulisan syekhnya fil asal in kana naqisa. Kalau di buku syekhnya itu tidak ada tulisan salawat dan salam, maka jangan diikuti. Di buku dia tulis lengkap, secara lengkap. Amanah atau adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu lebih tinggi, ditinggikan. Wakadzalika athana, wakadzalika athana ala Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla. Demikian pula dalam penulisan pujian, setiap menulis lafaz jalalah maka hendaknya tulis pujian azza wa jalla atau subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu dan selain dari bentuk pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula at-taraddi, menulis radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu ta'ala anha, dan taruhum rahimahumullah ala sahabati wal ulama, ala sahaba at-taraddi dan al ulama at-tarahum. Dan juga dimakruhkan untuk terbatas, ini yang memberikan rumus kode-kode, membatasi diri atau menyingkat, ya, iktisar, menyingkat ala sholat, di atas 8 sholawat saja. Maksudnya dia sallallahu alaihi, tidak bertaslim atau taslim saja. Dan juga ini dibenci, sebagaimana dibenci membuat kode di atas sholawat dan salam, seperti misalkan Muhammad SAW. Kenapa pelit sekali? Atau misalnya solam, apa ini? Nanti akan salah baca, ini orang nanti membaca cari di kamus apa ini solam, mati susah dipaham. Padahal yang diinginkan mungkin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tidak pantas, dibenci, dimakruhkan untuk menulis hal tersebut. Wa alaihi, dan wajib baginya untuk yaktubahuma, menulis keduanya di atas bentuk yang sempurna, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus خامسا المقابلة وكيفيتها. يجب على كاتب الحديث بعد الفراغ من كتابته مقابلة كتابه بأصل شيخه ولو أخذه عنه بطريق الإجازة
وكيفية المقابلة أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع، ويكفي أن يقابل له ثقة آخر في أي وقت حال القراءة أو بعدها، كما يكفي مقابلته بفرع مقابل بأصل الشيخ. Baik, yang kelima dalam pembahasan kitabatul hadis adalah harus adanya al-muqabalah. Al-muqabalah membandingkan, mencocokkan dari naskah aslinya, dari naskah aslinya. Biasa kalau kita punya buku-buku itu di depan buku biasa ada manuskrip kan? Ada manuskrip yang apa gambar biasa itu di buku-buku. Itu berarti penulis buku tersebut sudah muqabalah, mencocokkan dengan naskah aslinya. Sudah melakukan muqabalah. Itu namanya muqabalah. Mencocokkan dengan naskah asli atau dengan naskah-naskah yang ada. Kata beliau rahimahullah, wajib bagi seorang penulis hadis setelah faragh min kitabatihi, setelah dia menulis hadis tersebut, dari penulisan hadis tersebut, wajib baginya untuk muqabalah kitabihi bi asli syaikhihi. Wajib untuk membandingkan, mencocokkan tulisannya itu dengan asal, yaitu buku syekhnya, nuskha syekh, buku syekhnya. Walau akhadahu anhu bi tariqil ijazah, walaupun buku tersebut diambil dari jalur ijazah. Dan kata beliau, wa kaifiyatul muqabalah, cara membandingkan dan cocokkan penulisan hadis tersebut adalah dia memegang bukunya dan syekhnya juga memegang bukunya, hadat tasmi, kemudian dibacakan atau mendengarkan ada orang lain yang membaca. Dan kata beliau cukup ayyuqabila lahu thiqatan akhar fi ayyi waqtin, dan juga cukup untuk seorang thiqah, jadi mungkin maksudnya sini tidak mesti gurunya, tapi orang yang dipercaya, seorang thiqah yang dia melakukan muqabalah dengan tulisan orang yang lain di waktu yang lain dan dalam keadaan dia membaca atau setelahnya. Sebagaimana kata beliau, yakfi cukup muqabalah bi far'in muqabalin bi asli syekh, yaitu dengan maksudnya buku yang sudah dimuqabalah lagi dengan buku yang lain, tapi buku ini sudah dimuqabalah dengan buku syekhnya dan dimuqabalah lagi dengan buku yang lain. Sampai situ dulu, insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya tentang kitabah al-hadith, dinilai subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.